Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bahwa hari ini kita dapat bertemu kembali, beribadah bersama-sama sekalipun lewat online. Saya bersuka cita Tuhan berikan kita kesempatan untuk tetap dapat beribadah di tengah situasi yang masih uncertain atau tidak menentu. Kita mau terus berkata bahwa Tuhan itu baik dan Dia ambil kendali dalam hidup setiap kita. Amin. Satu hal yang menjadi rema bagi saya hari-hari ini, ada satu ayat firman Tuhan yang saya terus renungkan hari-hari ini, yang Tuhan terus ingatkan bagi saya untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan saya. Sebagaimana kitab Yesaya berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Dia akan berlari dan tidak akan menjadi lesu, dan dia akan berjalan dan tidak akan lelah. Saya percaya itu yang Tuhan kehendaki hari-hari ini bagi setiap kita. Kita terus berjuang, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin, saudara. Kita siap untuk beribadah hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kita, ataupun dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bersyukur untuk satu hari lagi Tuhan beri, satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami. Engkau menjagai kami dengan segala kebaikan, dengan segala kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk pekerjaan kami, bersyukur untuk segala hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus bersyukur padamu sebab Kau sangat-sangat baik bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Allah Roh Kudus, Kau yang telah hadir mengurapi setiap kami, pulihkan setiap kami. Kami percaya kami yang datang dengan berbagai beban yang berat hari ini, kami diberikan kelegaan, diberikan sukacita. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami disembuhkan. Semua karena Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu, firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang memberikan kami arahan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau mengangkat puji-pujian bagi Dia, Bapa kita yang setia, Bapa yang mulia, dan kita adalah anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Abba Bapa, Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba,
menjadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Amen. We love you, Jesus. We love you, Lord. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. We worship you God. You are almighty. You are worthy to be worshipped. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven's crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In
Flying on heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing. Worthy is the Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Sambutlah Yesus, kami tinggikan. tinggikan Yesus, beri hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Shalom Aleichem. Puji Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita mengenai ujian batin. Batin sama dengan hati, ujian batin. Jadi Tuhan melihat kita dari hati batin kita. Tuhan memilih kita berdasarkan batin kita. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin.
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Tuhan itu melihat hati batin kita. Tuhan akan menuntut kita berdasarkan hati batin kita. Tuhan tidak lihat dari luar. Tuhan melihat di inner life, hidup kita yang paling dalam adalah hati batin kita. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan juga menolong kita berdasarkan hati batin kita. Seperti waktu hamba Tuhan Samuel diutus Tuhan untuk datang ke rumahnya Isai. Isai itu adalah ayahnya Daud. Isai mempunyai 8 anak. Lalu Tuhan bilang kepada Samuel, hamba Tuhan, Samuel, pergilah ke rumahnya Isai. Engkau mengurapi seorang anaknya Isai akan menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan sudah membenci Saul. Tuhan sudah menyingkirkan Raja Saul. Maka Tuhan mau menggantikan Saul dengan salah seorang anaknya Isai. Makanya Tuhan menyuruh Samuel datang ke rumahnya Isai untuk mengurapi seorang anaknya menjadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul. Lalu waktu Samuel sampai ke rumahnya Isai, dia bilang, Tuhan menyuruh saya datang ke sini, mau mengurapi seorang anakmu jadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul. Lalu Isai memanggil 7 anaknya, orangnya tinggi besar. Ya, Isai menampilkan 7 anaknya yang tinggi besar, yang ganteng. Siapa di antara mereka yang akan menggantikan Raja Saul? Karena Saul juga orangnya tinggi besar, ganteng dia. Maka dia pilih 7 anaknya yang tinggi besar, yang ganteng seperti Saul. Waktu masuk ke dalam, lalu Samuel melihat Eliab. Eliab itu anaknya Isai yang paling tua. Orangnya tinggi besar, ganteng sekali. Ya, Samuel hampir salah. Lalu dia mau ambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan itu. Dia mau mengurapi Eliab. Tapi Tuhan katakan kepadanya, Samuel, bukan itu. Ya, jangan melihat tampangnya orang yang tinggi besar atau ganteng. Manusia melihat dari luar, tapi aku melihat hatinya. Ya, seperti katakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hampir-hampir Samuel salah, karena dia lihat tampangnya tinggi besar, ganteng seperti Saul. Tuhan mengatakan, aku tidak memilih dia. Ya. Lalu dipanggil lagi anak yang kedua. Anak yang kedua namanya Syama. Tuhan bilang, aku tidak pilih. Syama juga ditolak oleh Tuhan. Sudah 2. Sampai anak yang ketiga, 4, 5, 6 ditolak semua. Anak yang ketujuh ditolak sama Tuhan. Lalu Samuel katakan kepada Isai, Isai, ini ke anakmu semua? Isai bilang, masih ada 1 tapi kecil. Saya suruh dia menggembalakan karena arwahnya kecil. Ya, tidak masuk akal, tidak masuk hitungan. Lalu Samuel mengatakan, panggil dia. Kalau engkau tidak panggil dia, kita tidak bisa makan bersama-sama. Lalu Daud dipanggil. Lalu Daud dipanggil oleh Isai. Ya, keluar. Seperti yang katakan dalam 1 Samuel 16. Ayat yang ke-12 dan 13. Kemudian disuruhnya menjemput dia, yaitu Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Ramah. Ternyata yang dipilih Tuhan adalah Daud. Daud tampangnya tidak cocok, tapi Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hatinya Daud. Tuhan hanya mau lihat hati, bukan dari luar. Ya, sebab tidak ada manusia bisa lihat hati. Ya, seperti katakan di dalam Markus 7 ayat 21 dan 23. Ya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserahan dan sebagainya. Semua hal-hal ini keluar dari dalam hati dan menajiskan orang. Itulah hati. Tuhan memilih hati batin.
Tuhan ini milih dari luar. Paulus katakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 18 dan 19. Ya, Paulus katakan kepada Timotius yang masih muda, ya, Timotius anakku, ya, engkau sudah diurapi dengan Roh Kudus, memperoleh nubuatan itu, ya. Supaya engkau dapat melaksanakan nubuatan itu, engkau harus memperjuangkan nubuatan itu dengan iman dan dengan hati nurani yang murni. Sebab beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni sehingga imannya kandas. Ya, Paulus katakan kepada Timotius yang masih muda sebagai hamba Tuhan, ya, perjuangkan iman itu dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang tak menolak hati nurani yang murni, maka imannya kandas. Jadi kalau hati kita tidak beres, iman kita kandas. Walaupun iman kita iman sempurna, bisa memindahkan gunung, tapi kalau hati tidak baik, pasti ditolak oleh Tuhan. Kandas iman kita itu. Ya. Umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan 40 tahun. Lalu Tuhan katakan, aku menguji hati umatku Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang keluar 600.000 laki-laki saja di atas umur 20 tahun. 600.000 orang Israel di atas umur 20 tahun keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan diberikan kepada mereka. Tuhan mau menguji hati dari umat Israel ini, 600.000 ini. Dalam perjalanan ternyata mereka gagal. Umat Tuhan 600.000 ini gagal semuanya. Mati di jalan. Hanya 2 orang yang berhasil masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan melihat hati, bukan banyaknya orang. 600.000 orang ditolak semua kecuali Yosua dan Kaleb. Tuhan melihat hati, bukan banyaknya orang, bukan orang yang tinggi besar atau ganteng dan sebagainya. Ya, seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 31. Suatu ketika Raja Hizkia mendapat mukjizat. Dia sembuh dari penyakit dan luar biasa, diberkati Tuhan. Lalu utusan raja-raja Babel datang kepada Hizkia menanyakan apa rahasianya sehingga Hizkia bisa berhasil begini. Mukjizat terjadi. Ya. Tuhan mau menguji hati Raja Hizkia, ya. Apakah Hizkia ini tulus hatinya? Waktu utusan raja-raja Babel datang kepada Hizkia menanyakan apa rahasianya kamu bisa berhasil, kamu bisa sembuh, tadinya udah mau mati kok bisa sembuh, kamu bisa berhasil begini, apa rahasianya? Nah, Hizkia mulai sombong. Dia ceritakan pada utusan raja-raja Babel itu. Dia kasih lihat semua kekayaannya di dalam istananya, dikasih lihat semua kekayaannya di dalam istananya. Karena memang Hizkia itu sombong sekali. Totalnya dia adalah raja Israel yang disayang sama Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat hatinya Hizkia. Ternyata Hizkia menceritakan semua yang ada dalam istananya kepada utusan raja-raja Babel. Sesudah utusan itu pulang, Nabi Yesaya datang padanya. Apa yang kamu katakan pada utusan Raja Babel? Hizkia bilang, saya sebut semua kekayaan saya di dalam istana saya sebut semua kekayaan saya. Yesaya marah, kamu bodoh. Suatu saat semua yang kamu katakan kepada utusan Raja Babel itu akan diangkut ke kerajaan Babel. Semua akan diangkut ke kerajaan Babel. Dan benar, waktu kerajaan Babel menaklukkan Yerusalem, semua kekayaannya dibawa semua ke kerajaan Babel. Itulah kalau kesombongan. Tuhan menguji hatinya Raja Hizkia. Hizkia gagal di sini karena dia sombong. Ya. Demikian juga pada akhir zaman ini Tuhan mau menguji hati kita. Ya. Ujian iman pada akhir zaman oleh Kristus Yesus. Kalau hati tidak beres, tidak akan mungkin dibawa oleh Tuhan. Ada suatu ilustrasi, ya. Seorang yang namanya Acung, ya. Ini Acung di rumahnya dekat dengan gereja. Setiap kali dia banyak orang masuk gereja, dia pengen sekali masuk gereja. Wah, senang sekali ya orang masuk ke gereja. Lalu Acung ini tiap kali lewat di gereja itu, dia masuk ke pintu gerbang, tidak masuk gereja, hanya di pintu gerbang saja. Dia melihat ke dalam pintu gerbang, dia hanya bilang begini, Tuhan, oi, Acung,
Oh, ini Acong. Ya, hanya itu saja. Tiap kali datang, Tuhan, Acong. Orang, ini apa maksudnya Acong ini datang? Setiap kali hanya ngomong, Acong, Acong. Suatu ketika, Acong sakit parah sekali. Dibawa ke rumah sakit, ternyata masuk ICU. Di ICU itu sudah mau mati dia. Tiba-tiba ada suara, Tuhan Yesus katakan kepadanya, Acong, ini Acong ini Waktu Acong buka mata, Tuhan Yesus ada di depannya. Langsung Tuhan Yesus sama dia, langsung dia sembuh total. Sembuh total. Hanya kata, ini Acong ini ini aku Yesus. Acong sembuh total. Kenapa? Tuhan mengenal hatinya Acong, walaupun dia tidak masuk gereja, tapi Tuhan melihat hatinya itu. Ternyata sesudah itu Acong masuk gereja dan taat sekali, karena dia tahu ternyata Tuhan Yesus itu baik sekali. Ya, dia perhatikan orang. Dia perhatikan hatinya orang. Nah, itu dia. Makanya Raja Daud di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Ini bagian yang kedua. Tadi hati, yang kedua tentang Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkat Samuel menuju ke Ramah. Jadi sesudah Samuel, waktu Samuel melihat Daud datang, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan. Dia tuangkan ke atas kepalanya Daud. Daud diurapi Roh Kudus di situ di depan saudara-saudaranya. Daud diurapi dengan Roh Kudus. Daud sangat diurapi Roh Kudus. Nah, itu yang Daud saksikan. Itu yang Daud saksikan di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Itu yang Daud saksikan dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu Daud saksikan itu. Dia saksikan ya. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak, maka pialaku penuh melimpah. Lalu Daud bilang, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kata Daud. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Dalam 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan katakan juga kepada Raja Saul waktu Raja Saul belum berdosa. Tuhan bilang kepada Raja Saul, Saul, engkau akan ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan, ya nabi-nabi Tuhan. Dan pada saat engkau ketemu dengan mereka, Roh Tuhan akan turun memenuhi para nabi, dan engkau juga akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau akan berubah jadi manusia lain. Apa saja yang perbuatan tanganmu berhasil tuh. Pada saat Roh Kudus mengurap engkau Saul, engkau diubah Roh Kudus jadi manusia lain. Apa saja perbuatan tanganmu berhasil. Itulah peranan Roh Kudus. Kita harus benar selalu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Peranan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 8. Matius 12 ayat 8. Tuhan Yesus bilang apa? Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus menyembuhkan semua orang dengan kuasa Roh Kudus. Yesus akan mukjizat dengan kuasa Roh Kudus. Itulah peranan Roh Kudus. Maka kita juga harus diurapi dengan Roh Kudus. Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Seperti katakan dalam Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuh, Yesus yang diurapi Roh Kudus, maka dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Itu buah roh namanya. Dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus diurapi Roh Kudus, dia bisa lakukan mujizat-mujizat. Makanya kita juga harus seperti Yesus. Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Ya,
Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus memakai kita untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, ya, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mukjizat. Dalam Matius 10 ayat yang ke-8, Tuhan berikan kita kuasa. Yesus berikan kita kuasa. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuk dosa kita di atas kayu salib di Golgota. Seperti katakan dalam Galatia 3:13. Ya, Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus melakukan ini supaya berkat Abraham turun kepada kita semuanya. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Jadi semua kutuk dosa kita, kutuk api neraka, kutuk turunan, ya, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit kita, ikatan setan iblis yang mengikat kita, sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib di Golgota. Dan oleh bilur luka Tuhan Yesus kita sudah sembuh, kita sudah bebas. Kita sudah bebas. Makanya jemaat Tuhan, jangan takut, kita sudah dimerdekakan Tuhan. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang sakit? Kenapa banyak orang Kristen masih diikat kuasa kegelapan? Karena mereka tidak mau diurapi Roh Kudus. Kalau kita diurapi Roh Kudus itu yang akan membebaskan kita dari semua setan iblis roh jahat, menyembuhkan kita semua sakit penyakit, sehingga kita bebas. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua itu di atas kayu salib. Ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus atau luka-luka Tuhan Yesus kita sudah sembuh. 2 Petrus 1:2 ayat yang 14, ya. Luka bilu Tuhan membebaskan kita dari semua kutuk. Maka jemaat Tuhan, hari ini saya mau berdoa untuk seluruh jemaat, supaya semua jemaat yang sakit dijamah Roh Kudus, disembuhkan Roh Kudus. Semua jemaat yang diikat oleh kuasa iblis, setan, roh jahat, roh dukun-dukun, guna-guna, jimat, jampe, pelet, santet, kebatinan dan sebagainya, itu dibebaskan Roh Kudus. Dibebaskan Roh Kudus. Dan mukjizat-mukjizat akan terjadi karena Roh Kudus. Semua karena Roh Kudus. Tuhan hanya mau memakai kita kalau hati kita benar di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk jemaat. Mari saudara angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima urapan Roh Kudus, urapan pemulihan, urapan kesembuhan, urapan pembebasan, urapan mukjizat, urapan. Pusatkan hatimu pada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Angkat kedua tanganmu ke atas. Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Oh Yesus Kristus, kami minta padamu ya Abba Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami umat-Mu saat ini. Urapi kami sebagai urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas. Roh Kudus, berikan kepada kami keberanian untuk beritakan firman-Mu. Roh Kudus, ulurkan tanganmu, menyembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus, adakan mujizat-mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pemalah berkatakan tanda nama-nama. Oh Yesus yang bernama, angkat kedua tanganmu ke atas. Oh luar biasa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Inilah pemalah berkatakan nama-nama. Roh pemalah berkatakan nama-nama. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus membakar semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, antikris dan kaki tangannya. Semua roh kutuk, sakit, penyakit apapun dibakar oleh api Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, penyakit lenyap, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, setan, iblis, roh jahat yang mengikat lepas keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, mukjizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus kuasa Roh Kudus. Nama Yesus dimuliakan, ditinggikan, dihormati. Tuhan Yesus sudah menanggung semua di atas kayu salib di Golgota. Oleh bilur Tuhan kami sudah sembuh, kami sudah bebas, kami merdeka. Kami hidup dalam damai sejahtera Yesus. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kami hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan sudah menanggung semua kutuk kemiskinan kami. Dan oleh bilur Yesus kami sudah menjadi kaya. Kristus datang ke dunia menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kristus datang supaya kami punya hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan karena Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus membuat kita memperoleh semua janji Tuhan. Kita sudah terima semua janji Tuhan ini. Jemaat Tuhan perhatikan, rajin datang terus menerus diurapi dengan Roh Kudus
supaya Roh Kudus memulihkan kita dari semua sakit penyakit, dari semua kuasa kegelapan iblis setan roh jahat, supaya Roh Kudus berikan kita kuasa, supaya Roh Kudus berikan kita keberanian beritakan firman Tuhan jadi saksi Kristus, supaya mukjizat terjadi di hidup kita. Roh Kudus mengubah kita jadi manusia lain. Apa saja yang membuat tangan kita berhasil, semua itu karena Roh Kudus. Tuhan mau membuat kita jadi saksi Kristus. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila ku menggembara di seluruh dunia. Saksi di mana saja, kita di mana saja, karena kita diurapi Roh Kudus, kita jadi saksi Kristus, supaya semua orang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang sakit disembuhkan, yang dibelenggu iblis setan roh jahat dilepaskan. Mukjizat terjadi karena kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Kita sudah mendengar firman Tuhan Yesus. Kita sudah diurapi Roh Kudus. Kita sudah dijamah Roh Kudus. Kita yang sakit sudah sembuh. Katakan, oleh bilu Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Kita yang dibelenggu iblis, kita sudah dibebaskan. Katakan, oleh bilu Tuhan Yesus aku sudah bebas dari semua iblis setan roh jahat. Dalam nama Yesus mukjizat terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau terima berkat. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak akan menambahinya. Angkat tanganmu ke atas dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang aku kasihi, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, memulihkan kita, mengubah kita jadi manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom aleichem. Tuhan berkati jemaat.